Dapat perlakuan khusus dari Cina, Erick Thohir ultimatum Timnas U24 Indonesia. STY bongkar kunci agar Timnas terus berjaya. Tiba di Jerman, Timnas Indonesia langsung gaspol di manja fasilitas kelas internasional. Dapat perlakuan khusus dari Cina, Erick Thohir ultimatum Timnas U24 Indonesia. Garuda Muda baru saja membuka perjalanannya di Asian Games dengan hasil manis. Kemenangan meyakinkan 2-0 atas Kyrgyzstan. Perlu diketahui, kemenangan ini membuat Timnas Indonesia U24 melanjutkan sebuah tradisi positif yang dibangun sejak 2014. Sementara itu dari Erick Thohir sendiri meminta tradisi kemenangan mesti dipelihara di setiap ajang yang dijalani. Erick Thohir melanjutkan agar para pemain untuk kembali fokus sebab tiket kelolosan belum diraih. Syukur alhamdulillah kita mampu melanjutkan tren positif. Setelah SEA Games, kualifikasi Piala AFF U23 dan AFC U23, kini di level utama Asia yakni Asian Games, kemenangan pun bisa diraih. Tradisi menang ini mesti kita terus pelihara. Kita masih tetap fokus hingga laga terakhir. Mari kita rebut tiket 16 besar. Tutur Ketum PSSI dilansir dari pssi.org. Dalam hal ini, Erick Thohir pun memberikan suntikan semangat pada Garuda Muda bahwa meski lawan yang dihadapi punya level permainan elit Asia, Erick meminta para pemain untuk tidak mengendurkan intensitas permainan dan merebut kemenangan. Hasil manis di laga pembuka ini pun memang terasa begitu spesial. Selain harus terseok-seok di masa persiapan, namun capaian ini istimewa karena Timnas Indonesia U24 banyak berisikan pemain muda. Bahkan salah satunya Hugo Samir yang baru berusia 18 tahun mampu membuktikan diri dengan mencebloskan 1 gol ke gawang Kyrgyzstan melengkapi gol dari Ramai Rumaki yang mana sebelumnya telah lebih dulu bersarang. Dari 20-an pemain yang dibawa ke Cina, setidaknya ada 5 pemain Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 yang mana belum menyentuh 20 tahun. Kelimanya adalah Ananda Rehan yang berumur 19 tahun, Dava Fasya 19 tahun, Doni Tripamukas 18 tahun, Hugo Samir 18 tahun, dan Kade Arel 18 tahun. Pemain yang kami bawa ke Asian Games 2022 adalah pemain-pemain yang berumur antara 18 hingga 24 tahun. Mereka adalah pemain-pemain muda Indonesia yang kami persiapkan untuk menjadi pemain-pemain masa depan. Jelas Indra Syafri. Sementara itu di luar hasil yang dicapai, pelatih Timnas U24 merasa sangat senang dengan semua fasilitas yang diterima oleh Garuda Muda. Sebab semua termasuk kategori yang terbaik, mulai dari tempat latihan hingga akomodasi. Cidua Youth Sport School Football sendiri diketahui menjadi lokasi latihan bagi Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan. Sementara Zhejiang Normal University Stadium merupakan venue Timnas U24 Indonesia bertanding di grup F Asian Games 2022 ini. Sejabsa Stadion, dan tidak hanya stadion ini, lapangan tempat berlatih, fasilitas kami menginap, pelayanan semua bagus. Saya pikir Asian Games di Cina adalah Asian Games terbaik yang pernah kami ikuti, ucap Indra Syafri. Selanjutnya, Timnas Indonesia U24 akan meladeni perlawanan Cina Taipei U24 dalam laga kedua grup F Asian Games 2022. Semoga tradisi kemenangan ini bisa dijaga sejauh mungkin oleh Garuda Muda. STY bongkar kunci agar Timnas terus berjaya. Nama Sintayong di sepak bola tanah air, utamanya di kalangan pecinta Timnas Indonesia, sedang harum-harumnya. Kerja kerasnya membangun fondasi dengan keberanian memotong 2 generasi dan mengorbitkan pemain muda seakan mulai panen hasil. Hal di depan mata yang bisa dilihat adalah juru racik asal Korea Selatan ini berhasil mengerek ranking FIFA Timnas Indonesia. Kemudian Coach Shin juga berhasil meloloskan 3 level Timnas ke Piala Asia, sebuah pencapaian yang belum pernah diraih pendahulunya bersama dengan skuad Garuda. Timnas Indonesia sendiri menunjukkan tren positif. Mantan pelatih Taekwondo Warriors ini pun masih optimis bahwasanya Timnas Indonesia masih sangat berpotensi untuk terus berkembang ke depan. Setidaknya ada 2 kunci yang dipaparkan oleh Shin agar Timnas Indonesia semakin maju. Kunci pertama yaitu harus ada komunikasi yang baik antara federasi dan Timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga memaparkan soal pentingnya program usia dini. Menurutnya, program usia dini bisa menjadi investasi yang baik bagi Timnas ke depannya. Kalau mau tetap berprestasi, kuncinya federasi dan Timnas harus saling komunikasi. Kalau mau maju, harus ada sistem program usia dini untuk masa depan sepak bola Indonesia, ucap Sintayong dikutip dari YouTube pengamat sepak bola pada 20 September.
Sejak kedatangannya untuk pertama kali di Timnas Indonesia, Shin memang bak memiliki ikatan batin dengan anak-anak asuhnya, utamanya kepada para pemain muda. Maka tidak heran jika Jong Sok Soo, penerjemah yang akrab disapa JJ di Timnas Indonesia ini, merasa amat sedih jika nantinya kontrak Sintayong tidak diperpanjang. Sedih serius? Ya mungkin saya juga pasti ada waktunya udah nggak ditimnaskan. Dan kalau Coach Shin, dia cinta sepak bola dan senang juga tinggal di Indonesia. Cinta Indonesia dia, benar-benar suka. Jelas JJ. Perasaan Sintayong terhadap sepak bola Indonesia ini seakan menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Ia juga menyadari betapa besar dampak kepergian Sintayong bagi sepak bola tanah air dan para penggemarnya. Terkini Sintayong sendiri masih dalam masa liburnya setelah melalui hari-hari yang berat. Bayangkan hanya dalam waktu kurang lebih dari 1 bulan, pelatih asal Korea Selatan ini harus melakoni 3 ajang sekaligus. Menariknya di masa liburnya ini, Sintayong tidak pulang ke negaranya melainkan menetap di Indonesia. Hal ini pun dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional BTN, Subarji. Tidak pulangnya Sintayong ke Korea Selatan pun membuat banyak spekulasi bermunculan. Salah satunya untuk memantau pemain-pemain di Liga 1. Sebab pada Oktober ini, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Brunei Darussalam. Tiba di Jerman, Timnas Indonesia langsung gaspol di dimanja fasilitas kelas internasional. Seperti yang diketahui, pemain Timnas Indonesia U17 menjalani latihan ringan pada hari pertama setelah tiba di Jerman, tepatnya di markas klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Nantinya Timnas U17 berada di negeri Panzer hingga 23 Oktober mendatang, yakni untuk menjalani pemusatan latihan jelang Piala Dunia U17. Yang mana program ini diselenggarakan berkat hasil kolaborasi antara Liga Sepak Bola Jerman atau DFL dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI setelah 2 organisasi itu menandatangani MOU pada Juni lalu. Hari ini kami menggelar latihan adaptasi selama 45 menit, tidak terlalu lama. Awak tim sempat menggelar makan siang bersama di hotel sebelum latihan sore. Tempat latihannya sangat representatif, ada 4 lapangan, kami bisa menggunakan 2 di antaranya buat pagi dan sore. Bahkan kita juga mendapatkan lapangan sintetis di lapangan latihan Borussia Mönchengladbach, kata Bima Sakti. Sementara itu, pelatih muda 46 tahun ini juga mengatakan perihal cuaca di Jerman tidak terlalu mempengaruhi adaptasi para pemainnya. Kemudian selama pusat latihan di Jerman, Timnas U17 didampingi konsultan pelatih Frank Wormuth dan akan melakoni 6 pertandingan uji coba melawan berbagai tim usia muda di Bundesliga. Merupakan kesempatan berharga buat Timnas U17 bisa menggelar persiapan di sini, bisa menggelar uji coba melawan klub-klub Bundesliga. Kita bisa mencoba beberapa alternatif game plan kita, semoga bisa berjalan dengan lancar dan baik, kata Bima Sakti. Sementara di tanah air sendiri, PSSI bersama seluruh stakeholder juga terus melakukan persiapan. Terkini Jokowi memanggil Erick Thohir ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu pagi. Erick datang pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Pertemuan 4 mata berlangsung hingga pukul 10.10 waktu Indonesia Barat guna membahas Piala Dunia U17. Yang saya sampaikan ke Bapak Presiden tentu ada 2 hal. Satu, harapan agar Bapak Presiden bisa hadir pada saat pembukaan yaitu tanggal 10 November di mana akan dihadiri juga oleh Presiden FIFA Gianni Infantino. Yang kedua, juga menyampaikan ke Bapak Presiden mengenai tentu alasan FIFA memilih daripada kota-kota tersebut tuan rumah Piala Dunia U17. Dan juga tentu ada target-target yang diminta oleh FIFA untuk kami dari panitia, terutama dari target penonton dan lain-lain, ujar Erick Thohir. Ketua PSSI juga menyatakan masukan-masukan Jokowi dalam pertemuan singkat tersebut terkait pembangunan sepak bola nasional seiring kiprah Timnas Indonesia di berbagai level kejuaraan tingkat Asia dan dunia akhir-akhir ini.